Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk, Jen. Assalamualaikum. Salam. Jen kelas 8C. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Bu Desi. Oh, Bu Desi. Ya. Oh, yang kamu semalam ya Bu Desi ya? Iya, yang semalam. Oke, kita di ruang konseling aja yuk. Ya, silakan Jen, mau duduk di sebelah mana? Di sebelah sini. Oke. Sini juga nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Masuk, silakan. Jen, lama sekali tidak bertemu ya Bu Desi, lihatnya Iya. kalau kamu ada kegiatan saja ya Jen ya. Oke, Jen ikut eskul apa saja di sekolah? OSIS aja, organisasi. Oke, Nah, ini OSIS. lagi kegiatan Jubara buat Sudah nyaman belum tempat duduknya? nyaman Bu Guru. Oke, ikut lomba Jumbara. Iya, Bagian apa kamu Jumbaranya? bagian PRS sama ACT. Lomba cerdas cermat. Cerdas cermat, Iya. wah hebat ya. Berarti kamu sudah ditunjuk, sudah dipercaya sekali kamu bakal juara. Amin. Amin. Ya, yang penting prosesnya, semangatnya ya. Oke Jen, Bu Desi boleh tahu nggak bagaimana kabar kamu di kelas yang kelas 8 sekarang? Alhamdulillah dari segi pertemanan Jain baik. Alhamdulillah teman-teman yang sekarang juga baik-baik, sama kayak kelas 7. Kelas juga baik ya. Lebih nyaman di kelas 7 apa di kelas 8? Dua-duanya nyaman, tapi kadang kangen kelas 7. Kalau kelas 7 apa ini kangen di kelas 7? Apa ya? Kalau kelas 7 lebih seru, terus pelajarannya lebih santai karena kan baru awal-awal ya. Kelas 8 mulai masuk ke yang lebih serius, rumit juga, lebih kepikiran lagi nilainya. Jen, Bu Desi mengerti kali ya, perubahan kamu dari kelas 7 ke kelas 8 butuh yang namanya adaptasi penyesuaian ya. Oke Jen, sebelum kita masuk ke konseling, Bu Desi mau tanya dulu. Jen sebelumnya pernah ke sini nggak? Pernah. Ke ruangan BK? Pernah, iya. Tapi kalau untuk konseling baru pertama kali. Oke. Nah, di sini Jen akan melakukan konseling ya, konseling individu. Sudah tahu belum konseling individu? Kalau pengertian lebih dalamnya belum. Oke. Ya, konseling individu di sini kita akan melakukan konseling di mana dilakukan oleh Bu Desi dengan Jen secara tatap muka. Ya, tujuannya Bu Desi untuk membantu permasalahan konseling Jen biar tidak tidak terganggu pikirannya atau merasa terbebani. Jadi Jen bisa cerita dengan secara sukarela, kemudian Jen tidak ada yang ditutupi sehingga Bu Desi bisa membantu Jen dengan maksimal. Nah, tadi Jen kesini datangnya dengan paksaan atau sukarela? Sukarela Bu Guru. Oke, karena Jen sendiri sudah jadi sama Bu Desi ya, sudah WA ke Bu Desi ya. Ya, di dalam konseling ini ada beberapa asas. Tadi sukarela, berarti Jen datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Yang kedua, Bu Desi berharap kamu bisa terbuka ya, berterbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh Jen. Yang ketiganya ya ada kekinian di mana Jen bercerita itu masalah yang saat ini Jen rasakan, yang Jen alami, bukan masalah yang dulu sudah terjadi, kemudian sudah selesai dibicarakan lagi. Jadi kita fokus masalah yang Jen alami saat ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan konseling ini, kita ada kesepakatan waktu dulu ya. Karena biar tidak lampaui batas. Karena kita saking asiknya bicara, ternyata Jen juga harus masuk kelas pembelajaran dan Bu Desi juga ternyata ada jam lagi. Kita sepakat ya waktunya hanya 30 menit ya. Iya. Oke. Kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin waktu 30 menit ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Jen. Oke. Jadi sebelumnya kita sudah sempat ketemu di kelas ya. Iya. Nah, itu namanya layanan bimbingan klasikal ya. Oke. Ketika di kelas kita membahas tentang yang namanya resiliensi, menumbuhkan resiliensi ya. Oke, waktu menumbuhkan resiliensi ada beberapa hal yang Zen ingat nggak yang waktu paling seru waktu kegiatan apa tuh? Waktu ada tugas dari ibu yang disuruh bangun menara. Bangun menara. Iya. Kira-kira bangun menaranya berhasil nggak? Enggak. Oke, enggak. Kenapa nggak bisa berhasil? Kayaknya kurang kerjasama juga ya. Terus kurang kritis juga nih, idenya masih mentok. Masih mentok ya, belum ada pengembangan. Oke. Ketika teman-teman menaranya sudah jadi, kamu belum jadi, rasanya bagaimana? Aduh, sedih, kecewa banget. Terus sempat mau nyerah gitu. Yang lain juga
Ya, yang lain ada yang bilang, ayo semangat, masih bisa, masih ada waktu lagi. Tapi ada juga yang bilang, udah kita pasti kalah. Itu bingung Bu Guru. Berarti sudah ada pikiran Iya. kita pasti kalah. Yang memang sudah selesai, udah yang lain aja yang maju gitu, yang udah bisa gitu ya. Oke Jen, Bu Desi kembali mengingat perkataannya Jen waktu di WA dan refleksi Jen yang terakhir bahwa Jen merasa sedih ketika nilainya jelek ya. Iya. Oke, sok silahkan ceritakan permasalahan Jen yang mengganggu perasaan Jen saat ini. Gini Bu Guru, jadi dari sejak kelas 8 ini, Jen pas kelas 7 masih santai ya, masih awal-awal, terus masih seneng juga sama pelajarannya juga masih gampang-gampang gitu. Kan masih ada bawaan materi dari SD ya, jadi masih bisa santai lah gitu. Tapi ini semenjak kelas 8, jadi mulai down, mulai masuk ke materi yang serius banget ini, rumit. Terus materinya juga benar-benar beda dari kelas 7. Mungkin ada beberapa yang sama, cuman nggak semuanya. Jadi itu ngerasa lebih sulit aja, terus lebih susah. Gimana ya caranya biar lebih paham kayak pas kelas 7, biar lebih santai juga ngerjainnya, nggak terlalu kepikiran. Terus yang jadi pikiran itu pas semester 2, kelas 7, peringkat C malah turun. Di parel, kalau di kelas alhamdulillah masih tetap bertahan pertama. Terus kalau di parel itu dari yang tadinya ke-4 jadi ke-6, itu dari situ jadi mulai down, mulai kepikiran nilai. Di kelas 8 ya mungkin sebenarnya masih mudah-mudah aja, masih gampang, masih bisa kok tangkap lah. Tapi gara-gara pikiran Jain mungkin ya, jadi semuanya tuh gitu Bu Guru, jadi dari pikiran tuh ke bawah-bawah. Jadinya kan Jain pas ngelakuinnya langsung udah gimana ya, sekarang mah kayak gampang putus asa, terus ngerasa sulit terus. Ya. Dari pikiran. Iya Jen, berarti Jen saat ini merasa sedih, merasa kecewa karena harapan Jen yang tidak tercapai ya. Harapannya Jen, oh ternyata masuk kelas 8 itu ternyata akan seperti ini, gampang kayaknya seperti kelas 7. Ternyata setelah Jen lakukan, ternyata pelajarannya lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi, lebih naik. Ya wajar ya, dari pas sampai kelas 8. Tapi Jen hebat ya, sudah bisa melakukannya ya. Oke, polisi mengerti sekali perasaan Jen ya. Dimana Jen merasa sedih, merasa tadi, duh kok gini ya, kok yang lain bisa ya, kok saya tidak ya, kok dulu mah kelas 7 sangat mudah, kok sekarang susah ya. Lihat yang lain. Oke Jen, kalau boleh tanya, seberapa besar perasaan sedih dan kecewa yang Jen alami saat ini? Gak bisa diungkapin semuanya. Pokoknya Jen benar-benar gede banget buat kayak mau bangkit, tapi susah banget Bu Guru, keburu down. Gara-gara itu sih, gara-gara pas semester 2. Semester 2 kelas 1 ya. Iya, pas yang tadinya Zen juara 4. Ya. 4-nya juara umum ya. Kemudian tiba-tiba kamu juara 6. Kira-kira selama ini Jen sudah mengevaluasi belum? Sudah ngoreksi belum? Sudah. Kok bisa sih Jen bisa juara 6, enggak juara 4? Sudah? Sudah. Apa? Gara-gara apa? Kalau menurut Jen sendiri, metode belajar Jain dari dulu tuh kayaknya masih sama gitu. Apalagi pas semester 2 mah justru Jain ngerasanya malah makin meningkat loh Bu Guru, pas selama STS nilainya alhamdulillah naik terus, ulangannya naik terus. Jain tuh berharapnya malah wah ini bakal meningkat nih peringkatnya, ternyata enggak, ternyata yang lain lebih naik lagi. Itu yang berarti Jen hebat ya sebenarnya. Dari pertama itu Jen sudah tahu, oh ternyata saya harus tingkat lagi belajarnya dengan cara kamu, dari metode belajarnya lebih semangat lagi. Tapi kamu mencoba untuk membandingkan proses kamu dengan hasil kamu dengan teman-teman ya, sehingga kamu merasa proses kamu gagal begitu. Iya, betul. Ya, oke. Yang perlu Zen ingat, nilai kamu yang sekarang dapatkan, nilai kamu yang turun bukan berarti harga diri kamu turun juga loh. Itu yang perlu kamu ingat. Ketika nilai kamu jelek, nilai kamu turun, prestasi kamu turun, bukan berarti harga diri kamu dan percaya diri kamu turun. Tetapi
Kamu di sini sedang ditunjukkan bahwa ada proses yang lain yang bisa kamu lalui. Ada cara yang lain. Mungkin proses belajarnya yang kurang serius atau pikiran kamu yang selama ini membandingkan nilai kamu dengan yang lain tidak dari proses kamu. Lebih lihat hasil orang lain, bukan dari hasil jerih payah kamu sendiri. Ya. Selama ini yang kamu pikirkan ketika kamu nilainya jelek apa? Ya, selalu tentang peringkat sih Bu, langsung kepikiran, aduh bisa masuk lagi nggak ya, bisa mertahanin nggak ya. Terus langsung gitu Bu Guru pikirannya, ya udah emang kayaknya udah nggak bisa, mungkin emang kemampuannya udah cukup sampai sini doang gitu, nggak bisa ningkat. Itu Bu Guru pikirannya pasti nyerah terus. Berarti selama ini pikiran kamu nyerah terus Iya, ya, saya selalu nggak merasa bisa, gagal. saya gagal, yang lain mah selalu nilainya usaha yang biasa aja, Iya. mereka kok Iya, bisa benar, nilai yang bagus. Saya sudah berusaha belajar dari sebelumnya, belajar semangat lebih, kok nilainya malah lebih rendah dari yang lain ya. Oke Zen, mari kita sekarang diskusikan, coba barangkali ada proses yang belum terevaluasi ya. Oke Zen, Bu Desi mau tanya nih, pelajaran yang paling sulit pelajaran apa itu? IPA sama matematika. Iya. IPA sama matematika. Sejak kapan kamu merasa sulit pelajaran IPA dan matematika? Sejak kelas 8 sih. Kalau matematika kan emang gak heran ya Bu, emang hitung-hitungan dari kelas 7 juga susah gitu. Kalau IPA ini Jane baru ngerasa susah banget pas kelas 8, soalnya materi kelas 7 sama kelas 8 yang IPA itu beda banget. Kelas 7 kan belum tentang hitung-hitungan. Masuk kelas 8 udah tentang hitung-hitungan, jadi lebih sulit, lebih makanya Bu Guru harus. Jadi ada suatu kesulitan ketika mempelajari pelajaran IPA khususnya yang eksak berarti ya. Oke. Kalau kita lihat-lihat cara belajar kamu ketika di kelas, ketika guru masuk, pikiran kamu ketika mengikuti pelajaran mengikuti nggak? Atau badan kamu di kelas, ternyata pikiran kamu di luar kelas? Mengikuti Bu Guru, iya mengikuti tetap. Coba gaya belajar kamu nih, sudah tahu belum gaya belajar kamu? Sudah. Oke. Gaya belajar kan ada yang namanya ketika guru menjelaskan, kamu langsung paham. Iya. Ya, tanpa ada alat peraga lain. Berarti itu namanya gaya belajar yang auditori, berarti mendengarkan. Kemudian ketika guru, pernah nggak Jen melihat ada guru menjelaskan, kemudian menampilkan tayangan video atau di PowerPoint pakai proyektor? Iya. Ada, pernah? Oke, dan praktek juga? Iya. Nah, di antara ketiga jenis guru, ketika guru praktek ngajar di kelas, yang paling cepat masuk, cepat paham, gaya yang mana coba? Kalau yang paling cepat paham, Jane lebih suka dijelasin secara langsung. Jadi ngedengerin gitu, berarti auditori. Terus tapi Jane juga lebih paham kalau langsung dikasih contohnya, contoh gambar. Contoh gambar. Iya. Berarti auditori sama visual ya. Kalau praktek-praktek, misalnya ada pelajaran matematika langsung praktek, atau pelajaran IPA langsung praktek, suka nggak? Kalau langsung praktek mah kurang. Cuman emang kalau sebelumnya dijelasin dulu mah iya. Oh, berarti ya sebenarnya suka, tapi harus ada penjelasannya dulu. Oke. Ketika matematika tuh, misalnya ada materi tentang pecahan. Bu gurunya ngasih materi pecahan, apa yang ada di benak pikiran Jen terhadap kalimat Bu Guru, misalnya Bu Patona ya, guru pelajarannya ya. Oke, anak-anak sekarang materinya tentang pecahan. Nah, kamu sebagai siswa ketika melihat hal itu bagaimana perasaannya? Pikiran yang ada di benak kamu yang pertama kali? Maksudnya pas masuk materi awal, misal, aduh, langsung pikiran mah ya pasti harus bisa nih materi awal, harus benar-benar dengerin, harus benar-benar paham gitu. Itu sih. Oke. Tapi ada perasaan negatif nggak pada matematika? Contohnya perasaan apa? Sempat kayak pas dilihat kan belum tahu penjelasannya. Aduh, ini mah susah, pasti belibet caranya nih, pasti gini gitu. Ternyata pas jelasin mah ya lumayan. Itu yang selalu ada pikiran negatifnya kayak gitu. Pikiran negatif. Oke. Tapi pernah nggak ketika matematika kamu nggak bisa, tapi teman bisa? Iya, itu yang perasaan tuh selalu muncul. Aduh, dia bisa,
bakalan kesaingin gak ya gitu. Oke. Jadi ketika teman bisa, kamu nggak bisa, apa langkah yang kamu lakukan? Tambah semangat atau tambah down? Down itu. Nah, itu ya. Itu kuncinya sebenarnya, Zen. Ya. Tadi kamu kan poesinya Bu Desi kita evaluasi bareng-bareng tadi ya. Dari proses belajar kamu sudah mengikuti, sudah memahami. Tapi ketika ada teman yang bisa, yang lebih bisa dari kamu, bukannya kamu justru tambah semangat, tapi pikiran kamu yang down, negatif. Kira-kira benar nggak kalau kayak gitu? Hal apa coba dampak negatifnya? Kalau kamu selalu mikir orang lain, duh orang lain bisa nih, aku nggak bisa. Hal apa negatifnya? Malah makin Down ya. down lagi. Nah, coba sekarang dirubah. Kalimat yang tadi negatif ke orang lain dirubah menjadi positif apa? Pikirannya yang Bu Desi ajarkan waktu apa ya? Waktu di kelas ya. Ada fixed mindset sama grow mindset. Yang tadinya pikiran tetap menjadi pikiran yang berkembang. Coba, kalau di posisi seperti itu tadi, apa yang harus dia lakukan? Justru harus tambah semangat sih ya Bu. Kalau kalimatnya bisa, bagaimana coba? Aku harus bisa lebih dari itu. Aku harus bisa lebih semangat nyari cara lain. Ketika ada teman yang duluan maju misalkan matematika di kelas, di depan kelas, kamu lebih semangat atau semangat? Oke, bagus. Oke. Waktu sebelumnya, waktu teman-teman dapat nilai bagus nih, ternyata kamu nilainya gitu-gitu aja, padahal udah berusaha. Bagaimana perasaanmu? Kalau itu langsung down, tapi pas tadi kalau tang maju aktif di kelas, jadi biasanya iya down, tapi langsung gimana ya, iya semangat nyari cara lain biar bisa maju juga. Tapi sambil gitu loh, sambil pikirannya deg-degan, takut nggak bener, takut kalah juga. Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya terkadang tidak hanya proses latihan saja, emosi selalu marah ya, ada yang senang, sedih, ya, semangat, bahagia itu adalah emosi. Itu bagaimana sebenarnya emosi itu mempengaruhi pikiran kita. Perasaan kita, pikiran kita mempengaruhi hasil yang sedang kita upayakan. Jadi kalau memang semua ingin maksimal, dari metode silahkan diperbaiki lagi gaya belajarnya tadi. Tadi gaya belajarnya ya boleh nanti buka di YouTube lagi karena senang yang mendengarkan ada gambarnya. Nah di YouTube. Kemudian dari cara berpikir kamu, perasaan kamu sama pikiran kamu dikembangkan, difokuskan lagi. Jangan sampai, saya mah nanti kalah nih dengan teman-teman. Saya mah udahlah, dia aja yang menang. Saya mah udah berusaha juga nilai gitu-gitu aja. Nah, itu yang harus diperbaiki. Pikiran yang tadinya tetap harus dikembangkan. Ya, namanya grow mindset. Tidak hanya hal ini saja, Jen. Nanti kalau misalnya lomba nih. Lomba misal lihat teman-teman pada tampil, ya harusnya ada dalam percaya diri itu bukan grow. Yang lain mah kok bagus tampilnya, coba. Aku harus lebih bagus. Nah, itu pinter. Aku lebih bagus. Wah, yang lain bisa juara 1 nih. Aku juga harus bisa. Nah, iya, aku harus lebih loh. Bukan berarti kita sombong, tapi aku harus lebih. Ya, oke. Karena Bu Desi, kamu sangat bagus sekali, percaya diri, berulang-ulang kamu gagal, bayangkan. Dari semester 2 kelas 1. Tapi kamu sampai saat ini bertahan juara 1 ya di kelas ya? Alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya langkah yang sangat bagus sekali. Kamu sudah menjadi anak yang tangguh, percaya diri. Walaupun sudah berkali-kali kamu merasa gagal, tapi kamu masih ada rasa untuk bangun, bangkit, tetap mempertahankan nilai kamu. Walaupun ketika bersaing di juara umum, pernah kamu merasa gagal. Nah, perasaan gagal itu Bu Desi yakin sebenarnya bisa, tapi bisa dengan cara yang lain, prosesnya yang perlu diperbaiki. Nah, oke. Jen, nilai kamu tidak menentukan bahwa siapa diri kamu. Maksudnya, ketika nilai kamu turun, prestasi kamu turun, bukan berarti harga diri kamu turun juga. Tidak ada yang mulai seperti itu. Wah, Zen itu ternyata nilainya turun sekarang. Oh, pantesan dia turun. Berarti Zen itu anaknya gini ya? Iya. Ada gitu? Sering Bu Guru, sering pikirannya Zen atau orang lain yang bilang? Orang lain bilang. Orang lain juga bilang kalau bisa Zen lagi nggak bisa, lagi kesulitan nih. Orang lain selalu bilang, ih masa gitu doang nggak bisa, masa kamu kan pinter gitu, masa nggak bisa sih? Nah, kamu kan pinter, masa kamu nggak bisa sih? Berarti kalimat itu sebenarnya kamu tuh pinter lah, kamu nggak bisa. Coba dalam hati diri kamu, oh saya tuh pinter ya, berarti aku harus bisa nih. Nah, komentar orang yang negatif itu juga
jadikan positif kamu. Jangan komentar orang lain jadikan fake mindset tadi. Jangan sampai pikiran kamu yang tetap. Harusnya komentar orang lain, bangunlah pikiran kamu jadi grow mindset tadi. Tumbuh. Kamu nggak bisa nih, kamu kan pinter, masa juara 1? Ya, mungkin orang lain strateginya lebih bagus lagi. Iya. Berarti saya harus lebih mampu menyusun strategi yang lebih bagus lagi. Itu loh kuncinya. Kuncinya perasaan pikiran kamu yang positif. Jadi akan berkembang, tumbuh menjadi hal yang positif. Dan pastinya gaya belajar tadi, strategi belajar tadi. Ya. Oke, nilai itu tidak menentukan siapa diri kamu. Tapi nih udah sih lihat bahwa kamu itu sebenarnya mampu, ya. Kamu banyak kemampuan, banyak guru yang percaya sama kamu. Buktinya teman-teman percaya kan milih kamu jadi ketua OSIS? Percaya. Yang kedua, semester waktu kelas 7 mampu juara 1 juga. Terus sudah tahu kemampuan kamu. Ya. Mampu juga juara umum. Terus sekarang juara 1 juga ya? Oh belum ya ini ya? Belum. Oke, mudah-mudahan ya. Nah Amin. ini langkah awal Doain ya, kamu. Oke. Kemudian ketika kamu sekarang coba dari sekian banyak kok Zip kepilih sih untuk ke Jembara. Ya enggak? Iya. Sebenarnya itu kan nilai plus bahwa kamu itu mampu. Nah, ketika orang sudah percaya sama kamu, langkah awal kamu bagaimana cara buktikan kamu pada orang lain? Apa coba pikiran kamu yang akan kamu saat ini di benak kamu? Harus bisa buktiin bahwa Jane bisa sih, jangan sampai ngecewain lagi. Pokoknya usahain semaksimal mungkin, jangan lihat orang lain, fokus sama proses diri sendiri. Jane yakin pokoknya harus percaya diri. Nah, iya bagus sekali Jane bisa percaya seperti itu. Tapi Jane juga harus ingat, ya, dalam masalah lomba, masalah juara, tidak semua orang pasti akan juara 1. Maksudnya teman nanti, wah saya juara 1, berarti saya gagal. Tidak. Kamu merasa optimis karena agar bisa membuktikan kamu bisa. Tapi ketika memang pahit-pahitnya ternyata kamu tidak mendapatkan sesuai harapan, ya harus siap dengan resiko. Jadikan ketika kamu gagal itu, ya tandanya saya harus belajar lebih giat lagi. Jangan malah kamu kecewa. Kita ambisi boleh, tetapi kita harus lihat resikonya juga. Ambisi berlebihan ketika kita gagal malah repot. Kita ambisinya kuat, harus siap ketika akan gagal. Tapi jangan takut, nanti saya gagal, jangan. Tapi misalnya ketika kita sudah contoh, Jen sudah berusaha mati-matian, ingin juara 1 umum. Ternyata Jen juara 2. Nah, berarti Jen di situ jangan malah down. Harus susun strategi. Oh, ternyata strategi selama ini saya salah nih. Ada cara belajar yang salah, saya yang salah nih. Ada pikiran saya yang salah nih. Ada perasaan saya yang salah. Paham? Paham. Ya, oke. Kamu sudah bagus, sudah menunjukkan kamu anak yang tangguh, anak yang bekerja keras, kemudian ya, udah sih yakin kamu mampu ya. Oke, kita tinggal menyusun bagaimana sih cara menyusun strategi belajar yang bagus. Nah, kira-kira Jen, langkah apa yang akan kamu lakukan nanti? Buat lebih dari ini, biar nggak down lagi. Jane yakin setelah ini pokoknya Jane bakalan ubah prinsip Jane, lebih semangat lagi belajarnya, bakalan fokus sama diri sendiri, sama proses diri sendiri, gak akan banding-bandingin lagi hasil diri sendiri sama orang lain. Pokoknya yang terpenting sekarang Jane bakalan tetap fokus sama diri sendiri. Udah gak apa-apa orang lain mau lebih maju, mau lebih naik, gak apa-apa. Yang penting udah berusaha juga sih. Itu kalau udah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi kalau misalnya kamu belum berusaha nih, tiba-tiba nih orang lain kok nilainya bagus, kamu akan diam aja atau bagaimana? Enggak dong. Iya, itu maksud Bu Desi ya. Tetap berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi kalau udah berusaha tetap ternyata nilai kamu lebih rendah dibandingkan yang lain. Berarti harus lagi. Ya, berusaha lagi. Koreksi orang lain, kritik orang lain, jangan bikin down. Malah bikin jadi motivasi. Oke. Dan bagus sekali ya, boleh senang sekali dari awal kita pembicaraan. Dari tadinya kamu pikirannya negatif, sekarang bisa membuka diri. Yang tadinya kamu down, sudah bisa berpikir lebih berkembang lagi. Oke, Zen. Kalau boleh sih mau tanya nih, pemahaman kamu dari awal kamu cerita masalah sampai saat ini, apa pemahaman kamu dalam cerita kamu ke Bu Desi? Jane kayaknya
terlalu kurang percaya sama diri sendiri ya. Terus kurang percaya sama diri sendiri, terus gampang putus asa juga. Terlalu fokus sama proses orang lain sampai lupa padahal diri Jane udah berusaha juga yang terbaik buat hasil yang terbaik gitu. Jadi sekarang Jane mau ubah prinsip Jane yang tadinya kayak Bu Guru itu kayak fix mindset menjadi growth mindset. Oke, ini penting loh menghargai proses diri sendiri itu sangat penting sekali. Ya, oke, Jen, kalau boleh tanya perasaan kamu setelah kamu cerita ke Bu Desi bagaimana perasaannya? Lega Bu Guru, seneng banget. Oke, alhamdulillah ya. Bu Desi senang banget kalau Jen merasa lega sekali setelah cerita dengan Bu Desi. Bu Desi harap ya kalau misalnya nanti ada permasalahan yang lain boleh cerita lagi ke Bu Desi. Oke, tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari ruangan ini ketika kamu menghadapi masalah seperti itu? Tadi yang pas nilai turun yang tadinya down, Jen bakalan ubah pikiran Jen yang tadinya negatif, yang tadinya oh udah kemampuannya cuma sampai sini, jadi aku harus lebih semangat, harus bisa lebih dari yang kemarin, gak boleh sampai putus asa di tengah jalan. Pokoknya berapapun nilainya syukuri, tapi tetap jangan nyepelein. Oke, ya. Iya, tapi tetap ya harus evaluasi setiap proses yang kamu sudah lakukan ya. Jadi jangan tidak mengevaluasi. Kalau tidak mengevaluasi kita tidak akan tahu kesalahan kita di mana. Itu ya. Iya. Oke, kita sepertinya waktunya sudah 30 menit juga ya. Iya, Bu Guru. Oke. Ada yang mau disampaikan ke Bu Desi sebelum Bu Desi akhiri? Sudah, Bu Guru. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Bu Desi berharap kamu bisa menerapkan apa yang sudah tadi dibicarakan, bisa lebih bagus lagi, semangatnya lebih lagi, kesehatan terjaga karena kamu banyak sekali kegiatan. Bu Guru juga. Iya, terima kasih ya. Oke, boleh masuk ke kelas ya. Ya, Terima kasih ya, banyak Ibu. ya. Oke, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Masuk keluar saja ya. Udah.